Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan bab 1 pendahuluan dengan pembahasan teori-teori sosiologi kesehatan. Selamat mengikuti. Teori sosiologi. 1. Kegunaan teori sosiologi. Yang pertama, suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi. Teori sosiologi yang kedua adalah teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi. Yang ketiga, teori berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi. Teori sosiologi yang keempat adalah suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian. Yang kelima, pengetahuan teori memberikan kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada masa ini. Yang kedua, teori-teori dalam sosiologi. Beberapa teori dalam sosiologi yang sering digunakan untuk menganalisa gejala sosial dan juga dapat dipakai untuk menganalisa perilaku kesehatan individu maupun suatu kelompok masyarakat, yaitu yang pertama, teori aksi atau lebih dikenal dengan sebutan teori bertindak. Menurut Max Weber, individu melakukan tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsirannya atas suatu objek, stimulus, atau situasi tertentu. Teori aksi menurut Tarkovsky adalah tindakan individu dan kelompok yang dipengaruhi oleh 3 sistem, yaitu sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian. Sebagai contoh adalah keputusan seseorang untuk ikut serta atau menolak program keluarga berencana yang tidak hanya tergantung dari kedudukannya dalam komunitas itu. Misalkan dia seorang guru atau seorang petani, atau apakah metode kontrasepsi itu sesuai atau tidak dengan agama yang dianut, melainkan juga dari kepatuhannya atau keberaniannya untuk menolak keluarga berencana, sekalipun akan menimbulkan rasa tidak enak terhadap tetangga dan tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua, teori sistem. Bertalan-Free mengamati konsep sistem merupakan suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Dengan konsep sistem ini, menurut beliau, dapat digunakan untuk menganalisa perilaku dan gejala sosial, di mana teori-teori yang dianggap cocok bagi suatu sistem dibahas dalam kaitannya dengan berbagai sistem yang lebih luas maupun dengan subsistem yang tercakup di dalamnya. Contohnya interaksi antara keluarga, anak, dan masyarakat. Selain kaitan secara vertikal, juga dapat dilihat hubungan horizontal suatu sistem dengan berbagai sistem yang sederajat. Yang ketiga, teori fungsionalisme. Yang pertama, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri
terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Yang kedua, setiap struktur dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain. Yang ketiga, konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Yang keempat, teori konflik. Dalam teori ini, masyarakat senantiasa dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Kemudian setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Keteraturan dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Kemudian konflik memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Selanjutnya yang kelima, teori perilaku pertukaran dalam upaya menjelaskan fenomena sosial. Josh Homans mengembangkan teori pertukaran berdasarkan prinsip-prinsip transaksi ekonomi, yaitu manusia menawarkan jasa atau barang tertentu dengan harapan memperoleh imbalan jasa atau barang lain. Interaksi sosial pun menggunakan prinsip resiprositas seperti dalam transaksi ekonomi. Artinya, individu melakukan suatu tindakan demi mendapat imbalan atau justru untuk menghindari hukuman. Perilaku individu diarahkan oleh norma sosial dan konformitas terhadap norma kelompok yang akan diberi imbalan atau hadiah. Sedangkan penyelewengan, apalagi pemberontakan terhadap norma kelompok akan dihukum. Teori Hotman ini dinamakan teori perilaku pertukaran. Inti teori ini adalah bahwa setiap perilaku akan ditentukan oleh imbalan atau nilai. Bentuk imbalan bisa berwujud materi dan juga bukan materi. Bagi Hotman, tujuan perilaku manusia adalah tujuan ekonomis, yaitu memperbesar keuntungan atau imbalan, dan seluruh fenomena sosial dapat dianalisa sebagai bentuk-bentuk pertukaran. Hotman menggunakan teori behaviorism dari ahli psikologi Cina dalam usahanya menjelaskan proses pertukaran dalam perilaku individu dan kelompok. Dia meminjam istilah-istilah yang digunakan oleh Skinner sehubungan dengan perubahan perilaku, yaitu sukses, stimulus, nilai, kekurangan versus kejenuhan, dan persetujuan atau approval versus agresi, dan dibuatnya proposisi sebagai berikut. Yang pertama, proposisi sukses, yaitu semakin sering suatu tindakan menghasilkan imbalan atau hadiah, makin kuat kecenderungan individu untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, proposisi stimulus. Jika di masa lalu tindakan individu sebagai tanggapan dari suatu stimulus tertentu ternyata mendapat imbalan yang positif, maka jika stimulus serupa timbul lagi, individu cenderung untuk mengulangi tindakan yang sama. Yang ketiga, proposisi nilai. Makin tinggi harga atau nilai suatu hasil tindakan bagi individu, makin besar kemungkinannya bahwa individu itu akan melakukan tindakan tersebut. Yang keempat, proposisi kekurangan dan kejenuhan. Makin sering individu menerima imbalan tertentu, makin kecil mana imbalan tersebut baginya. Dan yang kelima, proposisi persetujuan versus agresi. Bila seseorang tidak menerima imbalan yang diharapkan,
atau jika dia menerima hukuman di luar harapannya, dia cenderung untuk bertindak agresif. Sedangkan jika tindakan individu diberi imbalan seperti yang diharapkan, maka dia akan setuju untuk melakukan tindakan tersebut. Proposisi yang diajukan oleh Hotman tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan. Artinya, setiap individu menentukan tindakannya dengan mempertimbangkan semua faktor yang dikemukakan dalam proposisi tersebut. Hubungan dan kedudukan manusia dalam masyarakat harus terjalin secara adil. Dalam proses interaksi sosial, orang mengharapkan untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan pengorbanan atau biaya yang telah dikeluarkannya. Pada umumnya, orang cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang lain yang dirasakan mirip dengannya, dan bukan membandingkan dirinya dengan orang yang sangat berbeda dengannya. Juga dia membandingkan dirinya dengan orang yang terlibat dalam proses pertukaran dengannya. Perbandingan inilah yang dijadikan landasan untuk menilai keadilan suatu transaksi. Meskipun kepuasan individu dalam transaksi itu bersifat relatif, namun jika dirasakan bahwa imbalan yang diterima tidak sesuai dengan pengorbanan atau biayanya, maka akan timbul masalah ketidakadilan dalam distribusi imbalan. Misalnya, kader kesehatan yang sama sekali tidak menerima imbalan uang atas kegiatannya menyelenggarakan posyandu akan merasa diperlakukan tidak adil jika melihat petugas keluarga berencana yang dibayar Rp200.000 setiap kali pergi mengunjungi rumah aksesornya. Teori Hotman ini mendapat kritik dari ahli-ahli lain. Pertama, berbeda dengan binatang, manusia itu tidak hanya tergantung dari masa lalunya, tetapi dapat meramalkan dan menciptakan masa depannya sesuai dengan keinginannya. Oleh karenanya, perilaku manusia tidaklah semata-mata tergantung dari pengalamannya di masa lalu. Lalu, apakah teori perilaku pertukaran ini dapat menjelaskan terjadinya perbudakan dan peperangan? Adakah keadilan sosial dalam kasus perbudakan dan perang? Tampaknya teori Hotman ini terlalu sempit dan tidak dapat menjelaskan perilaku yang kompleks serta munculnya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Di samping teori-teori di atas, masih terdapat banyak lagi teori sosiologi yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Teori-teori itu dapat ditemukan dalam berbagai perpustakaan tentang sosiologi.